Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Kamis 21 September 2023 dalam pekan biasa yang ke-24. Pada hari ini gereja merayakan pesta Santo Matius Rasul dan pengarang Injil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang kudus, bersama Santo Matius, Rasul dan pengarang Injil, tolonglah kami dan mereka semua yang telah Kau beri pengertian dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Tingkatkanlah pertumbuhan iman yang sesuai dengan kepenuhan Kristus dalam diri kami, sebab Dialah segalanya bagi kami untuk selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu unik. Namun bagi kaum orang Farisi, keunikan Tuhan Yesus itu sangat meresahkan. Kaum Farisi sebagai kaum religius yang merasa diri nan suci itu menempatkan diri sebagai kelompok terhormat yang eksklusif. Status dan kesucian penting bagi mereka. Wajib hukumnya untuk menjaga perilaku dengan siapa mereka bergaul demi menghindari kenajisan. Jangan sampai diri dan nama mereka ikut tercemar. Tetapi Tuhan Yesus sangat berbeda. Tuhan Yesus justru melakukan hal yang bertolak belakang. Tuhan Yesus berprinsip bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dengan ini, Tuhan Yesus menegaskan misinya, yakni memanggil orang berdosa. Pada hari ini, gereja merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan pengarang Injil. Sebelum menjadi Rasul Tuhan Yesus, pekerjaan sehari-hari Matius adalah pemungut cukai atau penagih pajak. Pekerjaan ini membuat Matius dianggap sebagai pendosa najis karena bekerja untuk orang asing dan sering melakukan hal-hal yang tidak jujur seperti memeras dan korupsi. Maka dia sering diberi julukan Matius, si pemungut cukai. Dalam bacaan Injil yang kita dengar tadi, saat melihat Matius, Tuhan Yesus jelas tahu siapa Matius itu. Tetapi meskipun demikian, Tuhan Yesus tidak menghindar atau menolak. Malah Tuhan Yesus meminta Matius untuk mengikutinya. Akhirnya dari meja cukai beralih ke meja perjamuan di rumah Matius, si pemungut cukai. Acaranya spesial karena Tuhan Yesus makan bersama banyak pemungut cukai dan juga orang berdosa. Tuhan Yesus tidak sendirian, murid-muridnya ikut makan bersama dengannya.
apa yang ingin Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid dan juga kepada kumpulan orang berdosa itu? Makan bersama bukan demi menikmati santapan enak atau sekedar bersenang-senang saja, melainkan demi memanggil para pendosa untuk menerima belas kasihan Allah yang ditawarkan melalui diri Tuhan Yesus. Perjamuan adalah simbol persaudaraan, penerimaan tanpa batasan, persaudaraan yang sejati dan penuh makna. Yesus meminta kepada Matius, "Ikutlah aku." Ini sebuah ajakan, tawaran terbuka kepada Matius, si pemungut cukai, si pendosa. Tuhan Yesus tegas menyatakan siapa dirinya. Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang hanya milik sekelompok orang saja, melainkan Tuhan dari semua orang, termasuk mereka yang berdosa. Di akhir kisah dalam Injil yang kita dengarkan tadi, Tuhan Yesus meminta orang Farisi untuk memahami misinya. Bagi Tuhan Yesus, orang Farisi yang merasa tahu benar akan hukum Taurat perlu untuk belajar mengenai hukum cinta kasih. Nah, adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita juga pernah berperilaku seperti orang Farisi. Kita menghindari seorang yang berdosa karena merasa diri lebih benar, lebih suci, dan takut tercemari. Kita menjaga jarak demi menjaga nama baik dan keselamatan diri kita sendiri. Namun, jika kita begitu, maka kita melupakan peran dan tugas kita sebagai murid Tuhan Yesus, yaitu berbelas kasih dan membawa keselamatan bagi semua orang. Itulah tugas utama murid sejati, yakni menghadirkan belas kasihan Tuhan dimanapun kita berada. Adik-adik, mari kita belajar dari sikap hidup Santo Matius yang meskipun menganggap diri rendah sebagai pendosa, tetapi berkenan untuk mengikuti Yesus, menerima ajakan Yesus, dan akhirnya menjadi Rasul Yesus yang kemudian oleh Gereja Katolik diberi gelar Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil. Semoga kita dapat menjadi pengikut Yesus yang setia dan sejati, yang siap menghadirkan belas kasihan Tuhan dimanapun kita berada. Dan semoga kita juga berani untuk menjawab panggilan dari Tuhan Yesus dalam kehidupan kita masing-masing melalui tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga demikian. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.